Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para alim, para kiai yang kita tunggu nasihat dan fatwanya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di tengah rintik hujan, dan sejak sore tadi hujan juga cukup deras. Alhamdulillah kita masih tetap bisa menjalankan ketaatan demi ketaatan, kebaikan demi kebaikan. Salah satunya adalah sholat maghrib berjamaah di Masjid Agung Surakarta ini, yang kita lanjutkan dengan pengajian malam Senin yang kali ini membahas tentang sirah Nabi. Semoga ini menjadi amal-amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan dan kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Begitu pula kepada para sahabat ridwanullah alaihim dan keluarga beliau ridwanullah alaihim dan seluruh pengikut risalahnya hingga hari akhir nanti. Tidak lupa kita juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Hari ini kita di tanggal 9 atau 10 Rajab, sepertiga dari bulan Rajab sudah kita lewati. Berarti persiapan kita di dalam menyambut Ramadan tinggal 50 hari lagi. Ada yang mengatakan, para ulama, Rajab adalah bulan menabur benih, Sya'ban adalah bulan menyirami, dan Ramadan adalah bulan memanen. Artinya benar-benar persiapan kita harus dijalankan sejak dini, khususnya saat ini di bulan Rajab. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita di Sirah Nabawiyah di kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita sampai bahasan kita tentang masa awal-awal di Madinah. Pada pertemuan sebelum ini kita membahas tentang bagaimana langkah awal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah binaul masjid, ta'sisul masjid, membangun masjid dari tanah yang beliau beli sendiri. Kemudian setelah itu beliau bangun bersama para sahabat, dan beliau juga ikut semangat membangun. Dan kemudian setelah masjidnya berdiri, dan waktu itu ukurannya hanya sekitar 35 meter baik panjang maupun lebarnya, dan kemudian masjidnya dioptimalkan. Masjid pada masa itu mempunyai banyak fungsi selain fungsi ibadah. Ada fungsi ta'lim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan
baik itu menafsirkan ayat maupun menjelaskan hadis di Masjid An-Nabawi, maupun ketika ada sahabat yang baru masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat ini untuk ke masjid dan menunjuk sahabat yang lainnya untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi fungsi ta'lim, ada juga fungsi sosial, karena ada ahlus suffah di sana, orang-orang kaum muslimin yang berhijrah dan tidak mendapatkan tempat, maka ditempatkan di teras atau bagian depan masjid, maka disebut dengan ahlus suffah. Jadi mempunyai fungsi sosial, bahkan juga fungsi sebagai markas pemerintahan, dan juga fungsi untuk selain itu adalah fungsi markas dalam menyambut tamu-tamu yang datang dari luar. Maka itulah fungsi masjid pada zaman Nabi, dan yang sebagian besarnya juga hari ini sudah banyak menginspirasi banyak masjid hari ini untuk melakukan banyak fungsi selain fungsi ibadah. Sebagaimana kita pada malam hari ini juga di masjid kita menjalankan fungsi taklim, yaitu pengajian untuk menambah ilmu di dalam kita beramal dan beribadah. Kemudian bagian berikutnya yang dilakukan beliau setelah membangun masjid adalah al-mu'akhah bainal muslimin, yaitu mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Tentu yang dimaksud di sini adalah mempersaudarakan antara kaum muslimin sahabat muhajirin yang dari Mekah dengan kaum Ansar, yaitu penduduk Madinah. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, qala Ibnul Qayyim, summa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas bin Malik wa kanu tis'ina rajulan nisfahum minal muhajirin wa nisfahum minal ansar. Ibnul Qayyim menjelaskan, kemudian yang dilakukan adalah akha, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan pada kesempatan pertama, kloter pertamanya ada 90 orang. 90 itu separuh dari muhajirin dan separuh dari ansar. Maka dipersaudarakan, dipasangkan. Untuk apa? Akha bainahum alal muwasah wa yatawarasuna ba'dal maut duna dawil arham. Jadi dipersaudarakan tentu dalam rangka untuk saling tolong menolong. Saling tolong menolong, membantu satu sama lain. Dan yang kedua, dipersaudarakan untuk saling mewarisi meskipun tanpa hubungan kekerabatan atau al-arham. Walaupun hubungan yang ini atau persaudaraan untuk saling mewarisi kemudian dibatalkan setelah turunnya ayat surat Al-Anfal ayat 75. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd, yaitu mereka kaum kerabat satu sama lain lebih aula, lebih prioritas satu sama lain sehingga diutamakan, sehingga persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin itu tidak sampai ada hubungan waris dibatalkan, tetapi persaudaraan untuk saling menolong terus berjalan dan bertahan. Jadi dipasang-pasangkan. Dia ada 90 sahabat, 45 dari Ansar, 45 dari Muhajirin, dipasangkan untuk saling menguatkan. Dan yang jelas, wa makna hadal ikha antaduba asabiyatil jahiliyah wa taskut fawariqon nasab wal laun wal waton fala yakuna asasal wala wal bara illal Islam.
Apa hikmah dari mempersaudarakan ini? Tentu kita tahu bahwa proses ya hijrahnya muhajirin dari Makkah kemudian ke Madinah itu adalah salah satu bentuk dinamika sosial yang tentu tidak mudah. Kalau kita juga melihat ya di dalam sejarah bagaimana dulu kita mengenal adanya yang perpindahan dari Jawa ke luar Jawa pada zaman-zaman dulu di Orde Baru namanya transmigrasi Pak ya. Transmigrasi sampai bedol desa. Jadi orang-orang Jawa untuk pemerataan pembangunan dan untuk pengolahan lahan di luar Jawa, di Lampung, di Kalimantan, bahkan Sulawesi dikirim ke sana dengan sepenuh kesadaran dan semangat, maka tentu membutuhkan proses panjang untuk bisa beradaptasi baik dengan lingkungan maupun masyarakat dan penduduk setempat. Ini satu fitrah. Jadi ada proses. Kita pun demikian, kalau kita merantau ya entah karena pekerjaan, entah karena pernikahan, maka kemudian kita datang ke satu tempat, kita pasti butuh beradaptasi. Dan biasanya dalam proses adaptasi itu kemudian perlu dikuatkan. Maka di sini adalah fungsi persaudaraan, sehingga ketika dipersatukan mereka dalam satu hubungan persaudaraan tidak lagi kemudian berpikir asobiyah. Apa itu asobiyah? Fanatisme terhadap suku atau kabilah yang memang potensinya waktu itu kuat sekali. Kita ingat bagaimana masa jahiliyah banyak terjadi peperangan di Jazirah Arab waktu itu, ya salah satu sebabnya adalah asobiyah, fanatisme kesukuan, bergerak atas dasar suku. Masih ingat dulu proses pembangunan atau renovasi Ka'bah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun dan belum menjadi nabi. Ketika itu sempat terjadi ketegangan. Dalam masalah apa? Dalam masalah bagaimana mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, karena waktu itu berpindah karena banjir. Bagaimana mengembalikan ke tempat semula? Maka itu saja sudah hampir memicu pertumpahan darah, karena masing-masing kabilah, masing-masing suku ingin pimpinannya yang mengambil Hajar Aswad itu dan mengembalikan ke tempatnya semula. Jadi masing-masing saja karena fanatisme kabilah itu mereka menginginkan bahwa pemimpin kami yang harus mengembalikan Hajar Aswad itu. Dan itu sampai ketegangannya berhari-hari Pak. Hanya karena apa? Masing-masing ingin asobiyah. Pimpinan kabilah kami yang harus mengembalikan supaya apa? Supaya mendapat kemuliaan dan kehormatan dan namanya dikenang dalam sejarah. Nah, hingga kemudian kita tahu ya bagaimana Rasulullah SAW Al-Amin, terpercaya, diberikan kesempatan untuk menengahi hal tersebut, maka beliau kemudian mengambil kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan tiap masing-masing pemimpin kabilah mendapatkan kesempatan untuk mengangkat sama-sama dan mengembalikan ke tempat semula. Akhirnya tidak jadi ada peperangan, konflik atau pertumpahan darah. Tapi ini satu contoh bagaimana masa itu sangat rentan namanya fanatisme kabilah, kesukuan. Maka program atau kebijakan Rasulullah SAW di awal masa hijrah dengan al-mu'akhah bainal muslimin, mempersaudarakan kaum muslimin, adalah kemudian fungsinya untuk meleburkan hal-hal yang berbau kesukuan dan fanatisme tadi. Juga agar tidak lagi membesar-besarkan adanya perbedaan warna kulit, nasab, dan asal daerah, karena sesungguhnya yang menjadi standar dan mempersatukan
adalah hubungan keimanan. Maka al-wala wal bara, loyalitasnya hanya berdasarkan keislaman. Maka ini adalah satu langkah yang luar biasa, karena yang pertama menguatkan hubungan secara vertikal, membangun masjid. Yang kedua menguatkan hubungan horizontal antara kaum muslimin di Madinah. Dan Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan ini itu jelas dideklarasikan, dipasangkan, ya. Ada namanya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, ada namanya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, ada namanya Tolhah dengan Ka'ab bin Malik. Jadi benar-benar satu persatu dipersaudarakan agar lebih kuat. Dan ini bukan hanya slogan semata, bukan hanya slogan, bukan hanya syiar, bukan hanya simbol, bukan hanya kampanye semata atau ad-diayah, tetapi praktek langsung. Jadi kita kadang-kadang sering mendengar, ya, tentu deklarasi persaudaraan, deklarasi ukhuwah, itu hal yang baik tentu. Tetapi PR-nya adalah bagaimana menjadikan itu sebagai aplikasinya. Nah, para sahabat, kita bisa berkaca dari para sahabat, mereka langsung mengaplikasikan, tolong menolong. Maka kisah yang paling sering kita dengar barangkali tentu kisahnya Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Annahum lama qaddamu al-Madinah akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman wa Sa'ad ibn Rabi. Jadi ketika sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Faqala li Abdurrahman inni aksarul ansar malan faqsim mali nisfain waliya imra'atan fangdur a'jabahuma ilaika fasammiha li utallikuha fa idza in qadat iddatuha fatazawwajha. Jadi memberikan penawaran dengan mengatakan, aku ini orang Ansor yang paling banyak hartanya, maka aku akan bagi hartaku menjadi dua, sebagiannya untukmu. Dan aku juga mempunyai dua istri, maka lihatlah mana yang engkau tertarik, sebut saja, nanti akan aku ceraikan. Kalau selesai masa iddahnya, maka nikahilah, silahkan engkau menikahinya. Ini tawaran luar biasa yang tidak kita pernah bayangkan, ya. Di sinetron pun gak ada tawaran seperti ini. Di film India, di film Korea juga gak ada, ya. Ini tawaran, orang punya harta langsung separuh diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Barangkali Sa'ad bin Rabi memang sudah mengenal siapa Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf ketika di Makkah sudah pandai dagang juga, sudah pintar dagang juga. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa harta banyak, diriwayatkan cuma sekitar 5 dirham. Maka begitu tahu ini dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, langsung kemudian ditawari modal lunak, kredit tanpa angsuran, tidak perlu diangsur, malah langsung diberikan. Sudah begitu bukan hanya itu, mengetahui Abdurrahman bin Auf juga masih jomblo, belum menikah, ditawarkan istrinya. Maka ini tentu di luar bayangan kita, tetapi untung yang ditawari Abdurrahman bin Auf, ya. Maka Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus dengan mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Ini artinya penolakan halus. Tetapi hanya mengatakan, aina sukukum, di mana pasarmu? Di mana pasarmu? Fadalluhu ala suqi Bani Qainuqa. Maka kemudian cuma tanya, mana pasar? Karena apa? Karena memang senang dagang, dia mandiri. Maka kemudian ditunjukkan pasar Bani Qainuqa
kemudian fama in qalaba illa wa amahu fadlu min aqtin wa samnin. Dikatakan tidak berapa lama masuk pasar, kemudian tidak berapa lama keluar dari pasar sudah bawa barang dagangan. Jadi sudah punya supplier, sudah bisa bernegosiasi, bertransaksi, dan akhirnya bawa barang dagangan. Waktu itu dagangan pertamanya adalah keju dan minyak samin. Walaupun nanti ketika beliau sudah maju kaya raya, itu beliau dagangan yang paling utama adalah hewan ternak, sapi, onta dan lain sebagainya. Tapi itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan dagang minyak samin dan keju dulu, sembako dulu sebelum meningkatkan usahanya. Dan yang menarik, hadis ini juga dilengkapi dengan kisah selanjutnya. Tidak berapa lama pada suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dalam kondisi wajah yang bercahaya seperti habis ada perayaan tertentu, dalam kondisi tampilan yang berbeda. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mahyam, ada apa? Sedang apa engkau?" Ditanya tentang kondisi seperti itu. Maka Abdurrahman bin Auf mengaku, "Tazawwajtu, aku barusan menikah, aku telah menikah." Maka kemudian ketika itu salah satu riwayat mengatakan, adakanlah walimah, resepsi, undangan makan meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, ini menarik ya. Jadi awalnya beliau ditawari oleh Sa'ad bin Rabi harta separuh 50% dan bahkan ditawari istri, tapi beliau menolak. Beliau menolak, mempunyai izzah, mempunyai harga diri, kehormatan, dan juga mempunyai semangat kemandirian. Dan memang terbukti tidak berapa lama dia bisa berdagang sendiri, dapat dana sendiri, dan juga nikah juga sendiri. Ini kalau hitung-hitungan ala jomblo lebih cepat malah ya. Ya, kalau nunggu istrinya Sa'ad bin Rabi diceraikan, ada masa iddah, ya itu berarti 3 kali haid atau 3 kali suci, berarti kan 3 bulan ya. Nah, ini pakai dana sendiri, dagang sendiri, bisa cari kemudian menikah sendiri, gak sampai 1 bulan sudah nikah, gak usah nunggu 3 bulan. Jadi ini salah satu bagaimana luar biasa kecerdasan sekaligus kemandiriannya Abdurrahman bin Auf. Tapi yang menjadi pelajaran kita adalah bagaimana seorang Sa'ad bin Rabi itu benar-benar mempraktekkan program Rasulullah SAW, yaitu apa? Persaudaraan atas dasar saling menolong. Jadi programnya dibuat, langsung diaplikasikan, menawarkan, walaupun Abdurrahman bin Auf menolak. Untung yang ditawari bukan kita, Pak ya. Yang ditawari Abdurrahman bin Auf itu. Jadi menolak. Tapi niatannya sudah dapat. Niatan untuk mempraktekkan secara aplikasi ukhuwah. Dan bukan hanya itu, begitu pula dalam riwayat lain, ruwiya an Abi Hurairah, dari hadis Sahih Bukhari juga, qalat al-ansar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansar mengatakan kepada Nabi SAW, "Aqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil." Ya Rasulullah, tolong bagi saja antara kami dan saudara-saudara kami muhajirin, bagi saja apa yang dibagi an-nakhil, kebun kurma kami ini. Dibagi saja. Ini luar biasa. Karena memang penduduk Madinah itu adalah penduduk agraris, mereka banyakkan bertani sampai hari ini pun. Ya, kita kalau umroh selalu kemudian biasanya lewat kunjungan di kebun kurma di Madinah di dekat Masjid Quba. Kalau di Mekah dari dulu adalah komoditi utamanya atau sumber ekonominya dengan berdagang. Bahkan diabadikan dengan surat Quraisy, dagang mereka ke Syam dan juga dagang mereka ke Yaman. Maka mereka segera mengatakan, "Ya Rasulullah, kebun kami dibagi saja dengan sahabat-sahabat kami muhajirin." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La, tidak." Jadi Rasulullah SAW juga menjaga
Beliau juga tadi sama, Abdurrahman bin Auf juga mengatakan tidak. Rasulullah SAW juga menolak kalau hanya langsung diberi seperti itu. Maka kemudian dikatakan faqalu fatakfuna al-mu'nah wa nusyrikukum fi samrah. Kemudian dikatakan yaitu bagaimana orang-orang muhajirin memberikan bantuan bekerja di kebun tersebut. Namanya mu'nah itu kalau di dalam tafsir Ibnu Hajar Fathul Bari dikatakan al-amal fil basatin. Jadi melakukan pekerjaan di kebun tersebut, entah menyirami, menjaga. Jadi orang-orang muhajirin bekerja di situ dan kemudian nusyrikukum fis samrah, dan akhirnya bagi hasil dengan hasil panennya. Skema yang hari ini disebut dengan muzara'ah, ya. Jadi ada beberapa ya bentuk kerjasama pertanian. Salah satunya seperti ini, yaitu ada yang bekerja, menjaga, menyiram, dan kemudian hasilnya dibagi antara pihak-pihak yang bermitra. Maka ini sama kisahnya dengan kisah tadi, bagaimana persaudaraan itu langsung dipraktekkan. Jadi yang satu ingin memberi dengan bersemangat, tetapi juga yang satu mempunyai kemandirian, tidak langsung mau ya, tidak langsung sepakat, tetapi mempunyai kemandirian, bahkan tadi siap untuk bekerja membantu di kebun-kebun Madinah. Maka ini adalah satu hal yang menjadi gambaran bagaimana yang disebut tadi persaudaraan ternyata adalah persaudaraan yang sama-sama kuat, sama-sama kokoh. Satu sisi ini persaudaraan yang menguatkan bahwa tidak ada ikatan yang lebih kuat selain ikatan iman, dan satu sisi persaudaraan ini juga tujuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi ekonomi atau sosial yang tersisa karena berpindahnya sejumlah besar orang-orang muslim ya muhajirin dari Mekah ke Madinah. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa model persaudaraan ini bukan hanya di awal saja. Jadi hubungan yang dikokohkan dan diresmikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini begitu terpatri di dalam hati para sahabat, sehingga setelahnya mereka tetap menguatkan hubungan persahabatan ini. Meskipun setelah itu Madinah kaum muslimin telah memasuki tahap-tahap fase berikutnya. Dan hubungan persaudaraan ini juga adalah hubungan persaudaraan yang berbasis tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam al-haq, ya, kebenaran, dan dalam kesabaran. Jadi ada kisah misalnya antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ini kisah ini masyhur ya, cukup dikenal. Jadi mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Salman dan Abu Darda juga kerap ketemu, berjumpa satu sama lain, sampai pada akhirnya suatu hari ketika Salman Al-Farisi bermain di rumah Abu Darda, mengunjungi, beliau mendapati sang istri atau istrinya Abu Darda dalam kondisi penampilan yang tidak karuan, ya, mungkin bahasa kita lusuh, tidak sebagaimana biasanya. Maka sahabat Abu Darda kemudian bertanya, ada apa dengan ini? Maka sang istrinya Salman bertanya, kemudian istrinya Abu Darda mengatakan, saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh lagi. Jadi tidak membutuhkan dunia, tidak membutuhkan keluarganya, sibuk dengan ibadah 24 jam mungkin, atau banyak waktunya untuk ibadah dan tidak peduli dengan keluarganya. Maka ini kan fenomena yang tidak biasa. Maka apa yang dilakukan Salman Al-Farisi, sang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian sengaja mengunjungi secara khusus, dan ketika berkunjung kan disuguhkan hidangan.
ya, hidangan. Lalu ketika akan makan ternyata Salman ketika ditawari makanan, Abu Darda malah nggak makan, katanya saya sedang puasa. Wah, Salman lalu mengatakan, kalau begitu saya nggak akan makan kalau engkau tidak mau makan. Nah, itu puasa sunnah ya. Maka akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya dan ikut makan bersama sang sahabat Salman Al-Farisi. Jadi awalnya hari itu puasa, oleh Salman dikatakan enggak, saya enggak mau makan ya, kalau engkau tidak ikut makan. Ya memang enggak enak ya. Kita pun demikian Pak ya. Kalau kita bertamu disuguhi kita makan, tuan rumahnya puasa, gimana Pak kira-kira? Ya enggak enak. Sebagaimana juga kalau kita bicara hadis dan riwayat lain, kalau kita sedang datang satu walimah, satu undangan makan, kemudian kita berpuasa, tuan rumahnya juga jadi nggak enak Pak. Ya, kita lagi ngundang makan macam-macam, mungkin akekohan, mungkin apa, kemudian kita berpuasa, tuan rumahnya juga nggak enak. Maka dalam satu kesempatan pernah seperti itu, Rasulullah SAW dan sahabat diundang makan-makan oleh seorang sahabat yang lain. Ada satu yang nggak mau makan karena puasa. Maka Rasulullah SAW kemudian menyuruh orang tersebut berbuka dengan mengatakan, takaffalalaka akhuka, saudaramu ini sudah susah-susah membuatkan engkau masakan supaya engkau bisa makan bersama yang lainnya, kok malah engkau mengatakan seperti itu. Maka dikatakan, berbukalah dan nanti bisa ganti pada hari yang lainnya, karena itu adalah puasa sunnah. Jadi sama juga ya, kalau kita lagi sebagai tuan rumah, tamunya puasa juga kita nggak enak ya. Dan ini Salman sama juga, dia sedang bertamu, dia dikasih makan, tetapi Abu Dardanya puasa. Maka kemudian dia mengatakan tidak mau makan kecuali tuan rumah ikut makan, akhirnya batal. Kemudian karena bertamu itu spesial, maka kemudian menginap di sana. Ketika menginap, Salman Al-Farisi sudah mau tidur, Abu Darda tidak jadi tidur. Jadi sudah pamitan kira-kira begitu, tapi Abu Darda mau langsung sholat malam. Jadi bisa dibayangkan kalau yang sahabat Salman mau tidur, kemudian Abu Dardanya mulai sholat malam, itu kira-kira sholat malamnya berapa lama berarti? Ya, kira-kira jam 10 mungkin sampai jam 4 sampai jam 3. Berarti benar-benar menghidupkan semalam suntuk. Maka oleh Salman Al-Farisi dilarang. Enggak. Pokoknya kamu tidur dulu. Nanti kita tahajud, kamu nanti ada waktunya. Maka akhirnya dengan terpaksa karena diminta oleh tamunya, akhirnya Abu Darda ikut tidur dan barulah kemudian bangun ketika sepertiga malam yang akhir, barulah sholat malam, kemudian tahajud, witir, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Nah, jadi akhirnya tidak jadi begadang untuk tahajud semalam suntuk. Maka setelah itu Salman menasehati sahabatnya Abu Darda dengan bahwa inna li jasadika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li ainika alaika haqqon. Sungguh wahai Abu Darda, sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, harus dijaga, tidak boleh diforsir dalam beribadah. Sesungguhnya mata juga mempunyai hak, harus beristirahat kalau sudah saatnya tidur. Dan juga keluargamu juga punya hak, harus diperhatikan, jangan diabaikan. Maka awalnya Abu Darda masih ragu dengan keterangan dan ajakan Salman Al-Farisi. Masa sih seperti itu? Maka ketika itu beliau melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang disampaikan Salman Al-Farisi sahabatnya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sodaqo Salman, sungguh benar Salman. Apa yang dikatakan Salman Al-Farisi adalah satu kebenaran, bahwa kita ini walaupun kita harus beribadah, tetapi harus punya waktu-waktu juga untuk memenuhi hak-hak tubuh kita, hak-hak fisik kita, hak-hak keluarga kita. Maka setelah itu kemudian Abu Darda
mulai kembali perhatian dengan tubuhnya, dengan kondisinya, dan tentu perhatian juga dengan istri beliau lagi. Maka ini adalah satu bukti bahwa ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, itu bukan hanya di awal saja untuk saling membantu, karena orang muhajirin belum punya pekerjaan dan penghasilan, bukan hanya itu saja, tetapi sampai seterusnya, bahkan di dalam masalah tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Nah, ini yang kebalikan Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang kalau sahabat, kalau sedulur, konco dewe, itu malah kadang-kadang tidak berani mengingatkan. Malah kadang-kadang kita membiarkan. Ya, ini menjadi kecenderungan dan fitrah. Wah, konco dewe, wah bolo dewe. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang tidak pas sebenarnya, kita membiarkan dan tidak berani mengingatkan, takut nanti hubungan ukhuwahnya menjadi apa? Menjadi rusak. Maka ini ukhuwah yang salah, Pak. Jadi ukhuwah itu bukan untuk saling membiarkan. Yang namanya ukhuwah bukan kemudian kita membiarkan karena merasa itu saudara, itu mesake. Justru ukhuwah adalah ketika kita bisa tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Bahkan tidak berlebihan ketika Rasulullah SAW itu sampai mengatakan kepada seorang sahabat, ya, Abu Zar Al-Ghifari. Rasulullah bersabda mengatakan kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, aku ini sayang kepada kamu. Aku ini sayang kepada kamu, tetapi kamu tidak usah menjadi pemimpin, tidak usah mengurusi harta. Itu pesan Rasulullah SAW. Kecintaan tidak menjadikan kemudian membiarkan. Demikianlah ukhuwah yang produktif, ukhuwah yang saling mengingatkan. Semoga kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, kita diberikan kekuatan untuk istiqamah hingga husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.